perlu dikoreksi. Maka Perpres 19 2025 dilahirkan, dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19 2025? Menyangkut Tukin Kemendikti-Saintek yang berhubungan terutama dengan tukin dosen tadi yang selama ini hanya mendapatkan tunjangan profesi. 1. Tukin diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN, Satker PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan lembaga layanan dikti. Ini saya ulangin ya, teknikal, tapi saya rasa mungkin wartawan yang mengcover di sini sudah cukup tahu. Moga-moga Pak Brian sudah tahu karena beliau menteri baru. Ada 31.066 dosen di lingkungan ini yang akan kena. 1. Satker PTN, perguruan tinggi yang statusnya adalah Satker, itu berarti kalau Satker itu kepanjangan tangan dari APBN, ujung terakhir kalau yang membelanjakan kira-kira. Makanya disebutkan satuan kerja. Dia merupakan bagian dari negara yang dibiayai semuanya oleh APBN. PTN, perguruan tinggi negeri, tapi statusnya adalah Satker, berarti anggarannya itu sepenuhnya dari Pak Menteri ini, dari kementerian ini. Ada 8.725 dosen. Dosen-dosen ini nanti yang akan dapat tukin dosen sama dengan tukinnya Kemendikti-Saintek. Namun di luar itu ada PTN yang sifatnya sudah BLU, namun karena situasi kondisi mereka belum menerapkan remunerasi. Jadi ada PTN BLU yang sudah yang sudah melakukan remunerasi, dan ada PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi. Ini biasanya kondisi perguruan tingginya lebih lemah dari sisi keuangannya, tapi dia statusnya udah BLU. Kalau BLU itu agak jauh dikit, kalau Satker itu di dalam badannya Kemendikti-Saintek, di dalam badannya Pak Brian. Kalau BLU itu agak sedikit tapi masih berhubungan, BLU-nya di bawah beliau, betul ya Pak ya? Itu ada 16.540 dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri yang statusnya BLU yang belum menerapkan remunerasi, karena pasti kondisi keuangannya tidak terlalu baik, lemah. Kemudian juga di bawah Dikti ini ada lembaga layanan yang memperkerjakan dosen juga 5.801. Jadi ketiga kelompok dosen ini yang akan mendapatkan manfaat dari Perpres 19 2025. Mereka akan mulai mendapatkan tukin 31.066 dosen. Besarnya sebesar apa? Besarnya sama dengan tukin yang dibayarkan di Kemendikti-Saintek. Antara struktural fungsional itu monggo Pak Menteri sama Bu Menpan RB. Guru besar itu setara dengan struktural yang mana, fungsional apa, itu monggo. Itu nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen atau Pak Menteri. Jadi besaran tunjangan kinerjanya tergantung dari kelas jabatan dari dosen tersebut. Ya. Namun karena dosen itu sudah mendapatkan tunjangan profesi, apabila tunjangan profesinya lebih besar, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesinya.
Jadi mereka nggak dapat double dip, nggak dapat dua. Mereka harus milih antara tunjangan profesi atau tukin. Kalau tunjangan profesinya seperti yang tadi saya gambarkan, guru besar cuma dapat 6,7 juta, namun sebetulnya setara dengan eselon 2 yang dapat 19 juta, saya yakin dosennya milih yang tukin. Tapi kalau di jenjang dosen tunjangan profesinya ternyata lebih tinggi dari yang diberikan di tukin, mereka pasti tetap milih di tunjangan profesi. Tapi mereka tidak dapat dua-duanya, karena memang dosen-dosen yang lain juga nggak dapat dua-duanya. Apakah dapat remunerasi tadi kalau di PTN BLU yang sudah ada remunerasi, atau di tempatnya PTN BH, atau Anda dapat tunjangan profesi. Jadi prinsipnya yang lebih tinggi yang dipilih pastinya, karena ini tujuannya adalah untuk membuat dosen menjadi lebih baik situasinya. Nah, dibayarkannya mulai kapan? Walaupun Perpres ini baru keluar di bulan April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini Anda akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Karena nggak ada dosen makanya nggak ada yang tepuk tangan. Mestinya Pak Menterinya yang tepuk tangan. Dan untuk itu kami sudah menghitung dampak anggarannya. Ini berarti mereka dapat 14 bulan. Kok 14 bulan? Karena 12 bulan Januari sampai Desember plus THR plus gaji 13. Jadi mereka untuk ini adalah akan sama, dapat THR-nya dan gaji ke-13-nya. Sehingga nilainya adalah 2,66 triliun rupiah yang akan kami bayarkan sesudah Bapak Menteri akan mengeluarkan peraturan menteri untuk pelaksanaannya, dan nanti Pak Sekjen dan tim Dikti melakukan juknis terhadap ini. Jadi untuk memberikan konklusi, summary, ringkasannya halaman 7 tolong disampaikan, ini ya yang akan merupakan treatment kepada dosen. Untuk dosen yang bekerja di PTNBH, mereka dapat gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi plus remunerasi di PTNBH tersebut. Ini tetap, ini tidak ada perubahan. Mereka yang selama ini udah dapat ya seperti itu. Untuk PTN BLU yang sudah menerapkan remunerasi, mereka juga ada gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi dari BLU PTN tersebut tetap. Untuk BLU yang belum menerapkan remunerasi, mereka dapat tadinya gaji pokok, tunjangan melekat plus tunjangan profesi yang tadi nilainya mungkin lebih kecil, sekarang dia dapat tunjangan profesi plus tukin. Gitu ya. Untuk PTN Satker yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, sekarang dia mendapatkan juga tukin. Dan untuk dosen lembaga layanan Dikti, dia yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dia sekarang juga mendapatkan tukin. Prinsip tukinnya nanti dihitung seperti yang tadi saya sampaikan dari Kementerian Dikti untuk pembayarannya. Jadi dengan Perpres 19 2025 kami akan segera melakukan pembayaran sesuai dengan pembayaran tukin-tukin halaman 9 untuk menunggu Permendikti-Saintek yang akan ditetapkan mengenai ketentuan teknisnya untuk pembayaran tukin dosen tadi. Dan yang paling penting akan mendapatkan berapanya adalah tergantung dari kelas jabatan dan kriteria penilaian kinerjanya. Ini namanya tukin, jadi bukan diberikan hanya karena diberikan, tapi
Ada kata-kata kinnya itu artinya kinerja. Nah kinerjanya teman-teman di Kemendikti-Saintek yang akan membuat kriteria bersama kemudian Ibu Menpan RB dan kemudian menetapkan kelas jabatannya, kriteria kinerja dan dosen masuk dalam kelas yang mana itulah yang akan didapatkan sebagai tukin mereka.